Umum yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Gianyar beserta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Gianyar atau yang mewakili yang tergabung melalui line Zoom. Yang kami hormati pula Kepala Bapeda Provinsi Bali atau yang mewakili, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau yang mewakili, dan Yon Sipur 18 YKR atau yang mewakili. Yang kami hormati pula tim Kelitbangan, Majelis Pertimbangan dan juga Pengendali Mutu, para staf ahli dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, dan hadirin undangan yang berbahagia, baik yang hadir pada hari ini dan yang hadir secara daring melalui line Zoom yang juga kami hormati. Seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Om Mawigana-mastu Namasidam. Om Adityasya Paranjote Rakta Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskaraya Namostute. Om Yang Widi, Tuhan yang cemerlang, kami memujamu sebagai surya. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang benar, seperti jalannya matahari dan bulan.
Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadamu-lah kami memanjatkan doa dan memohon anugerah. Pada hari ini kami mengadakan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027. Berikanlah kami keselamatan, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak baik, bebaskanlah kami dari segala rintangan, sehingga kami dapat mencapai tujuan. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemaaf, ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan kami, dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Om Santi, 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 Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia serta yang tergabung dalam line Zoom pada hari ini. Acara selanjutnya laporan penyelenggara Musrembang. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Gianyar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gianyar serta pimpinan DPRD yang telah berkenan mengikuti Musrenbang pada pagi hari ini melalui Zoom. Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali atau yang mewakili, terima kasih telah berkenan untuk bergabung dalam Zoom Musrenbang kami pada pagi hari ini. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Bapak Danyon Sipur 18 YKR, tim Kelitbangan dan Majelis Pertimbangan serta Pengendali Mutu Kabupaten Gianyar yang telah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu, para staf ahli, para asisten, dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, serta para camat beserta utusan kecamatan yang telah hadir melalui Zoom. Terima kasih. Pimpinan instansi, lembaga terkait, ketua-ketua organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder yang telah berkenan menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2027 melalui Zoom. Terima kasih banyak. Puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkar serta waronugraha beliau, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan bersama-sama untuk mengikuti acara Musrembang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027. Bapak Bupati beserta peserta Musrenbang yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2027 ini sebagai berikut. Latar belakang pelaksanaan Musrenbang ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Permendagri 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Gianyar, yang mana keseluruhan dari ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan wajib melibatkan elemen-elemen, seluruh elemen yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Lalu selanjutnya, setiap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik dalam jangka waktu 5 tahun dalam RPJMD
maupun dalam waktu 20 tahun dalam RPJPD harus direncanakan secara partisipatif, diselaraskan dengan rencana pembangunan dengan pendekatan top down maupun bottom up. Yang antara lain dilaksanakan salah satunya melalui Musrenbang RKPD ini. Jadi Musrenbang ini merupakan salah satu pendekatan bottom up dari unsur perencanaan. Kami di Bapeda selaku perangkat daerah dan berbagai pihak perlu menyamakan persepsi dan tindakan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dari sisi materi, sinergi, dan membangun keselarasan serta harmonisasi dalam satu kesatuan perencanaan dan penganggaran melalui kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2027 ini. Dasar hukum pelaksanaan Musrenbang ini yaitu secara teknis ada Permendagri 86 tahun 2017, Permendagri 90 tahun 2019, dan Kepmendagri nomor 900.1/2850 tahun 2025 serta regulasi lainnya. Adapun tahapan pelaksanaan dalam penyusunan rancangan RKPD semesta berencana tahun 2027 ada beberapa tahapan yang telah, sedang, dan selanjutnya akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, tahapan penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah tahun 2027 telah dimulai, tahap persiapannya mulai 17 November 2025. Yang kedua, pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026. Tahap yang ketiga, pelaksanaan Musrenbang di kecamatan di Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan dalam periode waktu 26 Januari sampai 3 Februari 2026. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah telah dilaksanakan dalam periode waktu tanggal 9 sampai tanggal 23 Februari 2026. Yang selanjutnya kita masuki pada tahapan Musrenbang Kabupaten yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang ini yaitu Musrenbang RKPD semesta berencana dimaksudkan untuk membahas rancangan RKPD semesta berencana Kabupaten Gianyar. Jadi sesuai dengan tahapannya, tahapan rancangan telah kita susun, yang mana sekarang dalam Musrenbang ini kita akan adakan pembahasannya. Tujuan pelaksanaan Musrenbang ini yaitu satu, untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan beserta pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi pelaksanaan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD. Yang berikutnya, untuk memperoleh berbagai masukan yang strategis yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penyusunan rancangan RKPD ini, yang tentunya kami nanti akan mohonkan dari berbagai stakeholder, para tim kelitbangan, tim ahli, serta seluruh perwakilan peserta Musrenbang yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Asisten, kami laporkan, adapun peserta Musrenbang pada pagi hari ini adalah dari unsur pemerintah daerah, dari DPRD, dari perguruan tinggi, tim ahli, tokoh masyarakat, perwakilan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, serta stakeholder lainnya di wilayah Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada pagi hari ini kita laksanakan secara hibrid, kita laksanakan secara langsung di ruang sidang kantor Bupati dan peserta lainnya mengikuti secara daring. Kegiatan ini nantinya akan dilakukan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pembukaan, yang berikutnya dilanjutkan dengan tahap pokok pembahasan, dan yang terakhir adalah sidang pleno yang dibagi dalam 2 room, yaitu dalam 1 room
bidang PSDA dan satu lagi room bidang PPM. Adapun sumber dana dari kegiatan ini yaitu pada APBD Kabupaten Gianyar, DPA Bapeda Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2026. Bapak Bupati beserta para peserta musrenbang yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati dalam hal ini Bapak Asisten untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027. Sebagai akhir kata, sebagai penyelenggara, kami menyampaikan permohonan maaf apabila nanti dalam pelaksanaan musrenbang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Ida Sang Hyang Widiawase senantiasa memberikan anugerah, keselamatan, serta tuntunannya agar acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan kami tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Gianyar yang dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar yang sekaligus membuka musrenbang RKPD pada hari ini secara resmi. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Pak Bupati, mohon permakluman. Bupati sedang melaksanakan acara di lain tempat yang tidak bisa diwakilkan, sehingga ditugaskan pada saya untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Bupati Gianyar dalam acara pembukaan musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027, Selasa 31 Maret 2026. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, beserta jajaran komisi, Ketua Bapeda Provinsi Bali atau yang mewakili, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, beserta Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau yang mewakili, dan Yon Sipur 18 YKR atau yang mewakili, para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar atau yang mewakili, terima kasih yang tidak mewakili, tim Kelitbangan Kabupaten Gianyar yang sudah sempat hadir, terima kasih Pak Ibu para guru besar ataupun para akademisi, pimpinan instansi lembaga vertikal di lingkup Kabupaten Gianyar, peserta musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027, serta hadirin undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Puja pengasuti sesandiang anju bagi kita panjatkan ke hadapan Ide Yang Widiwase Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kerta warana gerahanya kita senantiasa dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri kepada umat yang merayakan. Semoga dengan perayaan raya ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan kita sekalian. Hadirin peserta musrenbang yang kami hormati, kegiatan musrenbang RKPD memiliki urgensi yang sangat strategis sehingga wajib untuk dilaksanakan di daerah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD, dan RKPD. Musrenbang RKPD yang kita laksanakan hari ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan visi misi pembangunan Kabupaten Gianyar. Melalui forum ini kita pertajam prioritas dengan memilah program yang benar-benar strategis,
menentukan skala prioritas secara tepat, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang kita susun lebih menjadi responsif dan implementatif, mengikuti perkembangan kondisi daerah, nasional maupun global yang sangat dinamis. RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder atas kerja keras seluruh pihak, sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya permasalahan bangunan di daerah menjadi kewajiban kita untuk mencarikan solusi penyelesaiannya agar tidak berulang dan menjadi permasalahan klasik. Kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, kesenjangan pendapatan antar wilayah dan golongan, alih fungsi lahan, permasalahan yang berpengaruh terhadap IPM, kemacetan pada kawasan pariwisata, bencana kebersihan lingkungan, dan optimalisasi pelayanan birokrasi, serta masalah-masalah lain yang perlu kita tuntaskan melalui pembangunan berkelanjutan. Penyusunan RKPD tahun 2027 mengusung tema optimalisasi pembangunan infrastruktur, kompetensi SDM yang berintegritas dan berdaya saing, ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, serta pelayanan publik. Jalan dengan tema tersebut, maka selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah, sasaran, dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2027. RKPD tahun 2027 merupakan tahap ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2025-2029. Oleh karena itu, berbagai program yang dirancang harus mampu mendorong optimalisasi pencapaian visi pembangunan daerah yang ditetapkan. Kami mengharapkan kepada seluruh peserta Musrenbang dapat mengikuti dan memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh proses perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat Gianyar dapat terwujud. Selanjutnya, dengan mengucapkan Om Wabigenamastu Namasidam, acara Musrenbang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027 kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan tuntunannya kepada kita sekalian untuk dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya kepada masyarakat Gianyar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Bupati Gianyar, Imadi Mahesra. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang tergabung dalam line Zoom. Demikian tadi telah kita ikuti bersama acara pembukaan secara resmi Musrembang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027 pada hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan istirahat sejenak. Kami persilakan.
Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga Bapak Ibu yang tergabung secara daring. Acara akan dilanjutkan dengan acara inti dari Musrembang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar yang akan langsung dipandu oleh moderator. Kepada moderator kami persilakan. Baik, Suksuma MC untuk waktunya. Mohon izin Bapak Asisten 3, kemudian mohon izin juga Pak Kepala Bapeda Kabupaten Gianyar, izin Titiang untuk bisa memandu kegiatan acara pokok dari Musrenbang ini. Jadi sebelum Titiang mulai, ngiring asturan pangastung kare, panganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Putu Astawa, perencana ahli utama. Kemudian yang kami hormati dari yang anggota DPRD Kabupaten Gianyar, kemudian yang kami hormati pula dari staf ahli Bupati Gianyar, asisten Sekda Kabupaten Gianyar, kemudian yang kami hormati pula dari tim ahli, kemudian yang kami hormati pula seluruh perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, kemudian yang kami hormati pula instansi lembaga terkait, kelompok organisasi masyarakat, dan tidak lupa juga yang sampaikan tiang hormati dan rekan-rekan Bapeda yang hadir dalam kegiatan Musrenbang yang kita selenggarakan hari ini. Jadi pada sesi acara pokok ini ada beberapa sesuai rundown, yaitu ada arahan nanti dari Bapeda Provinsi Bali. Selanjutnya ada paparan terkait rancangan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027 yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda. Selanjutnya kita menuju ke persiapan break room untuk sidang pleno. Mungkin untuk mempercepat kegiatan dan mengefektivitaskan, Titiang kami persilakan dari Bapak Putu Astawa untuk menyampaikan arahan untuk pelaksanaan Musrenbang yang kami selenggarakan di Gianyar. Waktu dipersilakan. Mungkin dalam durasi waktu 15 menit. Inggih, Bapak Putu Durus. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Asisten 3, Sekda Kabupaten Gianyar yang sangat kami hormati, Pak Kepala Bapeda beserta seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Gianyar, lalu ada tim Kelitbangan yang sangat kami hormati, para camat, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat kita ring Kabupaten Gianyar yang sangat kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tentunya kami sangat merasa berbahagia dan bergembira sekali pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama secara daring dalam rangka kita menghadiri acara Musrenbang, pembukaan Musrenbang ya untuk RKPD tahun 2027 di Kabupaten Gianyar ya. Barangkali bisa dibantu dengan paparan sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya penduduk Bali sekarang berjumlah 4.488.000 jiwa ya. Kemudian ditambah dengan wisatawan mancanegara sebanyak 7 juta ya dalam tahun 2025 kemarin. Kemudian ditambah dengan wisatawan Nusantara sebanyak 10.500.000 ya. Jadi ada 25 juta per tahun yang menginjakkan kaki di Pulau Bali ini ya. Jadi tentu ini akan berimplikasi terhadap persoalan-persoalan ya kebutuhan pangan ya, mulai dari beras, telur ya. Untuk kebutuhan perut ya tentunya juga harus kita menyiapkan jumlah penduduk yang banyak itu dari sisi infrastrukturnya ya agar juga tidak terjadi kemacetan, peningkatan kebutuhan energi listrik ya,
termasuk juga air minum itu pasti akan meningkat, sehingga semuanya ini akan mengalami efek domino terhadap alih fungsi lahan, kemudian eh, terjadinya masalah kemacetan, banjir, ya. Eh, Next slide. Ya, nah ini ya, kemudian juga tentu sampah yang juga sangat mengkhawatirkan ya. Kalau kita tanya kepada wisatawan kita, yang paling tidak disukai di Bali itu adalah memang persoalan sampah yang pertama kali ya. Kemudian masalah kemacetan tentunya ya. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita, mengingat Gianyar sebagai selain kota budaya ya, juga sangat dibanjiri oleh kunjungan wisatawan, ya, terutama wisatawan yang dari mancanegara ya, itu sangat senang sekali dengan suasana-suasana yang ada di Kabupaten Gianyar. Ditambah lagi dengan sepanjang 40 kilo, mulai dari Tokpati sampai ke Tegalalang sana Sebatu, itu penuh dengan showroom-showroom aneka kerajinan kreatif dari sembatuan kita di Gianyar. Ada hal penting juga yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya secara struktur penduduk kita di Bali itu 69% itu adalah penduduk yang berada di usia produktif. Ya. Ini yang kita sebut dengan bonus demografi. Selanjutnya dalam waktu 5-6 tahun bonus demografi ini bisa bergeser ya. Jadi akan banyak generasi di Bali itu akan menjadi generasi yang generasi tua. Oleh karena itu harus kita pikirkan bersama bagaimana bonus demografi itu betul-betul bisa kita manfaatkan agar tidak nanti menjadi beban gitu ya bagi kedepannya penduduk-penduduk yang lansia tersebut gitulah. Ini yang perlu kita pikirkan dengan jalan menciptakan lapangan pekerjaan yang betul-betul memberikan pendapatan yang memadai sehingga nanti ketergantungan daripada pihak orang tua terhadap anak-anak itu bisa dikurangi. Nah, ini poin yang penting juga terkait dengan masalah kependudukan. Nah, slide berikutnya barangkali bisa kami informasikan bahwasannya untungnya kita memiliki kearifan lokal ya dalam menjaga alam, kerama dan budaya kita. Bahwasanya apabila hutan kita itu lestari ya, termasuk juga sawah-sawah kita lestari, laut-laut kita itu bersih, suci, kemudian danau-danau atau sungai kita, semua sumber-sumber air itu juga menjadi alami, ini tentu akan memberikan kesucian kita terhadap manusia ya. Jadi manusia yang suci juga tentu atmonya juga suci. Oleh karena itulah dasar dari filosofi pembangunan perencanaan kita tidak boleh lepas bahwa apapun yang kita lakukan itu hendaknya selalu memikirkan kondisi keadaan hutan kita atau tumbuh-tumbuhan kita gitu ya. Karena itu yang menjaga daripada kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita. Karena manusia itu adalah buana alitnya, sedangkan alam itu sendiri adalah buana agungnya. Inilah filosofi secara fundamental yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan pembangunan. Nah, selanjutnya kita karena waktu 15 menit, kita cepat-cepat dari sisi pembangunan memang Gianyar tidak sendirian, ya. Tentu kita adalah one island, one management, sehingga apa yang dilakukan Gianyar harus sinergi dengan provinsi gitu ya. Baik perencanaan dilakukan secara data, apa yang disebut dengan teknokratik, baik dari usulan-usulan masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Asisten ya melalui sambutan Bupati, kemudian juga secara politis tentu juga ini akan kita pertimbangkan sehingga skala prioritas yang akan kita sepakati nanti di tahun 2027 nanti betul-betul anggaran itu akan sangat responsif dengan kebutuhan masyarakat. Next slide ya. Ini sepintas saja bahwa capaian-capaian makro di provinsi itu hampir seluruhnya melampaui dari capaian secara nasional ya, mulai dari pertumbuhan ekonomi. Nah ini penting pertumbuhan ekonomi, saya tekankan pada kesempatan ini, next slide, bahwasannya kalau ekonomi itu tidak tumbuh, ya, otomatis tidak akan tercipta lapangan pekerjaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau pekerjaan tidak punya, ya nggak bisa menghasilkan uang. Daya beli juga pasti masyarakat akan menurun. Tidak punya uang, akhirnya menjadi jatuh miskin. Nah, kalau setelah miskin,
tidak bisa beli makanan, bisa kurang gizi, bisa stunting, bisa sakit-sakitan, tidak bisa sekolah gitu ya. Akhirnya trauma, depresi, ulah pati. Nah, hal-hal ini eh, menjadi efek domino kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi gitu ya. Jadi kita sedapat mungkin bersama-sama bisa menjaga agar pariwisata kita di Gianyar tetap digemari oleh wisatawan ya. Kemudian juga kita bisa menjaga potensi-potensi Gianyar yang bisa menghasilkan uang ya, entah itu juga dari hasil-hasil pertanian, itu juga harus tetap kita jaga. Lanjutnya, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat yang mendorong pertumbuhan ekonomi Gianyar itu yang dominan memang dari unsur pertanian masih ya, itu 10%. Kemudian juga dari penyediaan akomodasi itu 21%. Ini saya lihat dibandingkan 2024 ke 2025 itu memang terjadi pertumbuhan yang cukup bagus. Ini saya kira yang teman-teman OPD Gianyar yang harus mengawal bagaimana supaya uang yang di Gianyar itu beredar sebanyak-banyaknya supaya ekonomi kita tumbuh ya. Ini ada 17 sektor yang harus kita perhatikan. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini capaian-capaian kemiskinannya yang saya bilang bahwa keseluruhan itu kita melampaui dari capaian nasional. Kemiskinan bahkan di Bali paling rendah secara nasional ya. Terus lanjut saja dipercepat. Nah, demikian juga pengangguran kita rendah. Lanjut. Terus yang kalah kita memang dari sisi PDRB. Jadi PDRB Bali itu di bawah dari capaian rata-rata secara nasional. Terus lanjut aja. Kita lihat kondisi Gianyar secara langsung deh. Jadi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, next slide ya, Gianyar aja langsung lah. Terus ya, terus slide berikutnya. Lanjut saja. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi Gianyar itu kita lihat 5,89. Cukup bagus ya. Ini ranking ketiga ini setelah Badung, Denpasar itu Gianyar yang tumbuh ekonominya. Saya sangat bersyukur, mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan lagi ya. Kemudian penduduk miskinnya nomor 3 kalau kita lihat, yang terendah memang Badung, Denpasar yang kedua, baru disusul dengan Gianyar. Memang yang tertinggi Karangasem Bapak Ibu sekalian. Namun demikian kita harus berusaha bersama-sama juga tetap menekan. Bila perlu Gianyar bisa mengalahkan Denpasar lah bila perlu ya. Kemudian juga IPM kita yang sangat ditentukan oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan masyarakat kita di Gianyar menduduki ranking ketiga ya setelah Denpasar, Badung dan Gianyar. Nah ini jangan sampai ada yang putus sekolah, ini juga akan menyebabkan IPM kita itu turun ya. Apalagi pendapatan juga atau derajat kesehatannya dari usia harapan hidup. Nah ini yang menurun tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kita di Gianyar. Kalau pengangguran cukup di tengah-tengah, Gianyar itu ada 1,55% ya. Yang terendah memang ada di Bangli gitu ya. Tapi walaupun pengangguran rendah belum tentu kemiskinannya itu juga rendah ya. Nah, ini barangkali karena pendapatan masyarakatnya yang tidak menentu ya atau pekerja informal lah. Apalagi penghasilannya itu berada di bawah UMR, nah, tentu juga pengangguran itu tidak serta-merta juga bisa menghapus kemiskinan. Kalau perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin di Gianyar, saya rasa nomor 3 tidak terlalu jauh-jauh amat kalau menurut data ini ya. Memang Tabanan yang paling rendah Gini rasionya. Artinya yang kaya dengan yang miskin itu Tabanan yang paling merata gitu ya. Nah ini yang PDGRB per kapita di Gianyar masih perlu digenjot lagi nih. Nomor 4 ini ya. Di bawah rata-rata provinsi ini PDRB-nya. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi pendapatan masyarakat kita di Gianyar. Next slide ya. Nanti diingatkan Pak waktunya kalau sudah mau habis ya. Ini yang saya warning alih fungsi lahan. Nah ini yang terus meningkat di Gianyar. Tentu ini harus kita kendalikan. Persoalan sampah, persoalan kemacetan, air bersih juga ya. Ini yang mengganggu citra kita di bidang pariwisata yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga masalah drainase kita di Gianyar, lalu trotoar kita, jalan-jalan yang masih banyak berlubang gitu misalnya ya. Belum lagi persoalan keamanan ya, banyak kasus-kasus
internasional terjadi di Bali gitu ya. Selain masalah narkoba, kasus-kasus kriminal, kemudian komunitas orang asing yang eksklusif, ini juga menjadi perhatian kita di Gianyar. Juga dominannya kontribusi sektor pariwisata itu di Kabupaten Gianyar ya. Kita punya pengalaman yang cukup buruk waktu COVID ya, termasuk sekarang juga situasi global sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga Gianyar perlu memikirkan jangan menaruh telur dalam satu keranjang lah gitu ya. Sehingga nanti kalau satu jebol tidak pecah semua lah, gitu ya. Sehingga nanti betul-betul Gianyar akan memiliki daya saing dengan tetap menjaga budaya yang berkelanjutan dengan nilai-nilai Satkertih ya, menuju Gianyar era baru lah gitu ya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, memahami permasalahan Gianyar, tentu kita ada sesuatu yang kita inginkan nanti di 2027 ya. Dengan memperhatikan kondisi sekarang, nanti apa keberhasilan kita, apa potensi kita, apa permasalahan, dan juga bagaimana stakeholder kita itu menginginkan pembangunan, tentu kita musyawarahkan. Sehingga menurut saya ke depan, hal-hal yang penting diperhatikan di Gianyar adalah, next slide, pertama, bagaimana kita menjaga fondasi alam dan ruang. Ini rekomendasi kita untuk menjadi inspirasi lah bagi teman-teman kita di tokoh-tokoh di Gianyar, agar kita memperketat penegakan tata ruang, saya kira ya, untuk bisa menghentikan ataupun mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, agar sawah-sawah yang kita lindungi itu bisa kita jaga. Dan juga terutama ini terkait dengan estetika Gianyar ya, karena sawah-sawah yang membentang luas itu adalah merupakan daya tarik bagi wisatawan ya, sehingga pengawasan persetujuan bangunan gedung, PBG itu memang harus kita lebih ketat gitu ya, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan Gianyar itu harus selaras dengan daya dukung lingkungan ya. Ini yang perhatian yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, nampaknya kita harus bergeser dari yang mass tourism menuju pada quality tourism, Bapak Ibu sekalian. Ubud saya kira juga Tegalalang maupun daerah-daerah lain di Gianyar itu sangat cocok sekali dan memiliki potensi yang sangat besar untuk wellness tourism yang bersifat dunia ya, berskala dunia ya. Bagaimana yoga, healing, organic lifestyle gitu, saya kira ini penting untuk kita guide bagi turis-turis dalam rangka kita menjaga ataupun menjaring high spender turis ya. Jadi turis-turis yang memiliki pengeluaran uang yang lebih banyak. Saya kira ini arah pembangunan pariwisata ke depan hendaknya seperti itu ya. Banyak spot-spot juga bisa untuk untuk olahraga, kemudian suasana perdesaan. Ini juga akan bisa mendukung kualitas pariwisata Gianyar ke depan. Nah, yang ketiga, bagaimana mengatasi kemacetan, Pak. Jadi terus saya kira Gianyar sudah berpikir keras untuk membuat kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong parkir, lalu juga pengawasan penjagaan di setiap perempatan oleh petugas-petugas itu sudah dilakukan, sehingga ini hal-hal yang strategis menurut saya mengatasi kemacetan di Gianyar ya, termasuk juga trotoar-trotoar supaya lebih ramah terhadap pejalan kaki, drainase-drainase yang tumpuk dengan sampah. Saya kira ini juga perlu kita pikirkan bersama ya, mulai dari pimpinan di level bawah sampai ke atas. Saya kira ini juga harus memiliki kepedulian sehingga bisa mencegah adanya genangan-genangan air untuk mencegah kembali kepada estetika kota kita. Kabel-kabel yang bersemerawutan gitu ya. Kemudian lampu-lampu penerangan jalan juga perlu terus kita tingkatkan ya. Apalagi koordinasi antara instansi ya. Sekarang jalan diperbaiki, sebentar lagi sudah digali lagi untuk perbaikan drainase. Nah, sehingga tidak sinergi pembangunan kita. Yang ketiga, saya perlu mengingatkan kembali persoalan sampah. Saya kira ini kan sudah menjadi viral lah kita semua, untuk selalu kita bisa mengelola secara modern, supaya bisa mengurangi lah beban kepada lingkungan dengan jalan memilah sampah dan seterusnya. Soalnya dari hulu sampai hilir, saya kira ini teman-teman di LH sudah sangat memahami apa yang harus kita lakukan terhadap persoalan sampah.
kembali belajar dari pengalaman bahwasannya resiliensi ekonomi Gianyar itu harus kita tetap jaga, jangan senantiasa mengandalkan pariwisata semata gitu ya, menyampingkan hal-hal yang lain, namun tetap harus kita jaga dalam rangka kita juga lebih tahan ekonomi kita. Nah, hal penting lainnya lagi 2 poin saya kira, masalah ketahanan fiskal ya. Nampaknya ke depan ini kan tren penurunan transfer dana pusat, terlebih-lebih pelemahan rupiah, harga BBM yang tidak menentu gitu ya. Ini juga akan bersifat apa? Perlu antisipasi, mitigasi kalau terus-menerus nanti terjadi penurunan transfer dari pusat, sementara kita memiliki tenaga yang pegawai yang banyak gitu ya. Oleh karena itu yang dibiayai betul-betul lah program-program yang super prioritas. Jadi kita tidak bisa boros-boros lagi pemanfaatan dana kita, mengingat ke depan akan tidak semakin baik-baik lagi gitu ya. Jadi perlu mitigasi dan perlu juga antisipasi. Termasuk terjadinya kenaikan harga-harga akibat BBM itu kembali ya. Kita perlu juga menjaga ketersediaan stok, distribusi stok pangan kita ya, kebutuhan pokok lah, supaya tidak terjadi inflasi yang berkelebihan. Terakhir saya kira yang perlu diperhatikan bagaimana UMKM kita di Gianyar yang menjadi tulang punggung bagi ekonomi kerakyatan, senantiasa kita perlu tingkatkan kualitasnya dalam hal marketingnya ya. Jadi marketplace-nya tetap harus kita tingkatkan lagi, desain-desain produk yang lebih kompetitif ya, karena konsumen juga menginginkan adanya kebaruan dari sebuah desain-desain. Jadi penguasaan digital marketing, adopsi teknologi yang tepat guna, saya kira ini akan menjadi hal-hal penting untuk meningkatkan daya saing. Terakhir sekali, kalau bisa, mari kita cintai produk-produk lokal kita di Gianyar ya. Mulai dari makanan-makanan apalah. Kalau bisa kita kurangi menggunakan makanan-makanan yang bersumber dari luar gitu ya. Supaya uang-uang yang ada di Gianyar itu tetap bisa beredar di Gianyar gitu lah. Jadi cintailah produk-produk lokal kita gunakan. Jadi restoran, hotel-hotel yang ada di Gianyar itu bagaimana mau berpihak terhadap pemanfaatan produk-produk petani kita yang berasal dari Gianyar gitu ya. Demikian juga masalah tenaga kerja kita, antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja kita juga harus ada link and match gitu ya, sehingga bisa mengurangi pengangguran itu. Saya rasa demikian Bapak Moderator dan Bapak Ibu sekalian peserta forum yang sangat kami hormati. Pembangunan Gianyar ke depan adalah persoalan keseimbangan saya kira ya. Jadi ekonomi kita boleh maju, kelestarian tradisi harus kita tetap jaga, kemudian wisatawan menjadi nyaman, kemudian masyarakat lokal kita di Gianyar juga akan bisa meningkatkan pendapatannya. Otaknya pinter, kantongnya tebal, badannya sehat. Itulah yang kita ingin bangun di Kabupaten Gianyar. Sekarang demikian yang dapat kami sampaikan, karena waktunya sangat mepet. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan inspirasi di dalam merencanakan pembangunan Gianyar yang lebih baik. Burung Irian, burung cendrawasih hinggap di kayu. Cukup sekian. Terima kasih dan thank you. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih Bapak Putu telah menyampaikan arahan untuk kegiatan musrenbang kita. Jadi mungkin Tiang coba mengulas sedikit apa yang beliau sampaikan. Niki dengan adanya peningkatan penduduk, tentunya kita akan ada suatu yang kebutuhan juga akan meningkat, baik itu terkait pangan, kemudian permukiman, ada air bersih, pekerjaan, pendidikan, energi dan infrastruktur, dan tentunya hal ini juga akan berdampak pula pada adanya alih fungsi lahan, kemudian kemiskinan, masalah sampah, banjir, kemudian tentunya kita di Gianyar juga masih terkait kemacetan juga, dan mungkin hal yang positif yang beliau sampaikan juga terkait kita juga masih memasuki masa bonus demografi. Nah, tentunya hal ini
perlu kita sikapi dalam penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun ke depan seperti ini. Kemudian beliau juga menyampaikan terkait keseimbangan antara alam, kerama, budaya Bali seperti ini. Kemudian dan beliau juga telah menyampaikan terkait pendekatan-pendekatan perencanaan yang kita laksanakan seperti pendekatan teknokratik, ya tentunya ini sudah kita laksanakan melalui kajian-kajian tim ahli maupun kajian-kajian dari perangkat daerah teknis. Ya tentunya salah satunya yang dilaksanakan yaitu mengkaji dari usulan atas bawah usulan bawah atau top down atau maupun usulan berdasarkan hasil reses dewan yang dimana dibahas melalui forum OPD dan lintas OPD. Selanjutnya pendekatan atas bawah. Ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang 25 terkait perencanaan pembangunan nasional, kita ada suatu kewajiban untuk menyelaraskan baik prioritas nasional, provinsi maupun kita di kabupaten kota. Demikian juga seperti disinggung juga tadi sareng Bapak Putu terkait keselarasan indikator-indikator makro yang menjadi tolok ukur dari pembangunan kita di daerah maupun di pusat. Selanjutnya pendekatan bottom up, tentunya kita di sini sudah berproses dari Musrenbang Desa, kemudian selanjutnya berproses di Musrenbang Kecamatan. Tentunya di sini dibahas atas usulan masyarakat, kemudian sampai di pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang kita laksanakan hari ini. Kemudian pendekatan politis seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya melalui hasil reses dari Dewan. Kemudian atas pelaksanaan musrenbang yang kita laksanakan hari ini maupun sebelumnya tentunya dilakukan secara partisipatif. Jadi musrenbang kabupaten ini merupakan muara dari semua pendekatan perencanaan yang diharapkan nantinya bisa dirumuskan suatu prioritas pembangunan yang mana dalam pelaksanaan ring perangkat daerah itu dilaksanakan melalui program kegiatan, subkegiatan yang prioritas. Kemudian beliau juga tadi menyampaikan terkait capaian makro provinsi. Kemudian beliau juga menyampaikan terkait fondasi pembangunan ekonomi, kemudian ada terkait kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan. Jadi perencanaan yang kita buat tentunya prinsipnya untuk melihat kondisi terkini dan harapan kita seperti apa di tahun-tahun mendatang seperti ini. Kemudian yang terpenting terkait rekomendasi. Jadi beliau tadi juga menyampaikan ada 6 rekomendasi yang disampaikan, yaitu pertama terkait menjaga pondasi dan ruang seperti ini nggih. Ampura kalau wenten hal yang kurang pas. Kemudian yang kedua terkait transformasi transformasi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga terkait infrastruktur dan mobilitas perkotaan. Kemudian yang keempat terkait manajemen lingkungan. Dan yang kelima terkait resiliensi ekonomi dan kemandirian. Dan yang keenam terkait pemberdayaan UMKM dan produk lokal. Mungkin demikian yang bisa saya ulas dari apa yang disampaikan Bapak Putu dari Provinsi Bali. Selanjutnya dilanjutkan pemaparan dari mohon izin Bapak Kepala Bapeda terkait RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027 dengan alokasi waktu 15 menit. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Terima kasih Bapak Asisten. Kami mohonkan untuk tetap berkenan mengikuti kegiatan ini. Kebetulan beliau berkenan dan Bapak Putu Niki senior. Terima kasih banyak untuk hadirin peserta Musrenbang. Ketahui beliau juga warga Gianyar Niki Semeton Due dari Liatan. Jadi terima kasih banyak Pak Putu sudah memberikan paparan dan arahan terkait dengan pelaksanaan Musrenbang kami dan nantinya
tetap kami mohonkan masukan jika dalam proses musrenbang nanti ada hal-hal yang masih kurang atau perlu ada penambahan, kami mohonkan Pak Putu juga untuk dapat memberi masukannya. Baik Bapak Ibu peserta musrenbang, kami paparkan sekilas terkait dengan rancangan RKPD tahun 2027. Next. Terkait dengan dasar hukum pelaksanaan musrenbang mungkin saya tidak banyak ulas karena hal ini sudah kita pahami bersama, namun yang terpenting bahwa musrenbang RKPD ini adalah turunan dari RPJMD, karena sejatinya perencanaan pembangunan daerah sebagai turunan dari visi misi kepala daerah terpilih itu sudah terangkum keseluruhan dalam RPJMD sebagai satu periode pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Sehingga keseluruhan perencanaan itu tidak bisa dipecah-pecah menjadi satu persatu setiap tahun, namun dalam jangka menengah, satu periode 5 tahunan di sanalah terakumulasi, karena target capaian terakumulasi dalam 5 tahun. Namun dalam prosesnya, setiap tahun perencanaan ini wajib kita rinci, kita detailkan, disesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga RKPD sejatinya adalah uraian atau detail pelaksanaan dari RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah. Next. Dalam proses RKPD ini, gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Putu, seperti yang disampaikan oleh Pak Pasek, moderator tadi, bahwa tahapan-tahapan penyusunan RKPD ini sudah kita mulai dari tahap persiapan yang kami sebenarnya sudah mulai di triwulan 4 2025. Dan yang berikutnya berproses Januari-Februari itu kita masuk ke tahapan ranwal, penyempurnaan ranwal yang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, reses Bapak Ibu anggota dewan, forum perangkat daerah, serta kajian-kajian teknis yang dilakukan oleh OPD, beserta tim ahli dan stakeholder lain, sehingga nantinya keseluruhan dari pendekatan yang disampaikan tadi, baik bottom up, top down, teknokratik maupun politis, kita ramu bersama dalam forum musrenbang ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pasek, musrenbang ini muara dari seluruh pendekatan perencanaan, karena di musrenbang inilah forumnya, tempat musyawarahnya para pemangku kepentingan untuk membahas dan yang terpenting adalah menyepakati program kegiatan dan subkegiatan yang diprioritaskan. Karena dari 4 pendekatan tadi, tentu ada banyak sekali usulan yang tentu tidak mungkin keseluruhannya bisa kita akomodir dalam RKPD 2027. Karena bagaimanapun RKPD ini nanti akan dibatasi oleh proyeksi anggaran. Sehingga kita harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu kita tentukan melihat keselarasan dengan kondisi atau program prioritas pusat, program prioritas di provinsi, maupun program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD kita. Sehingga nantinya dalam musrenbang ini kami berharap dari keseluruhan usulan dari keempat pendekatan tersebut, kita menyepakati yang mana akan kita prioritaskan untuk kita ambil di 2027. Tentu itu kita lakukan secara musyawarah mufakat. Yang berikutnya, musrenbang ini adalah media untuk penyempurnaan dokumen rancangan yang sudah kami susun. Sehingga kami berharap seluruh peserta nantinya memberikan masukan sebagai penyempurnaan dari rancangan ini sebelum kita bergulir ke tahapan berikutnya menuju rancangan akhir. Demikian. Next. Tahapan seperti yang kami sampaikan di triwulan 4 2025 kita sudah mulai persiapan, rancangan awalnya Januari Februari, rancangannya mulai dari minggu pertama Februari sampai hari ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri bahwa di minggu keempat bulan Maret setiap tahunnya musrenbang RKPD sebagai muara dari pembahasan rancangan harus sudah dilaksanakan. Dan Asungkare atas dukungan semua pihak, kita telah dapat merampungkan penyusunan rancangan ini sehingga pelaksanaan musrenbang dapat kita laksanakan pada hari ini. Lalu berikutnya masuk bulan April kita akan mulai masuk ke ranhir.
Nanti hasil dari Musrenbang ini penetapan skala prioritas program kegiatan subkegiatan beserta dengan pagu anggarannya akan kita gulirkan di Ranhir. Nah, disinilah nanti pembatasan dari proyeksi anggaran yang ditetapkan oleh TAPD mau tidak mau pada akhirnya akan membatasi sampai skala prioritas mana subkegiatan maupun kegiatan belanja yang sudah kita tetapkan dalam Musrenbang ini nantinya mampu terdanai dari proyeksi anggaran yang ada. Jadi sekali lagi sebagai permakluman bahwa kami sangat berharap dalam Musrenbang Kabupaten ini seluruh usulan, seluruh aspirasi yang sudah disaring dari 4 pendekatan tadi kita bahas, kita buatkan skala prioritasnya, sehingga nantinya ketika kami melakukan proses penetapan rancangan akhir dengan menyandingkan proyeksi anggaran dari TAPD, kita dapat menentukan kegiatan apa yang terdanai sesuai dengan skala prioritas atau urutan prioritas hasil Musrenbang Kabupaten pada pagi hari ini. Next, berikutnya. Seperti yang disampaikan, tema pembangunan dalam RKPD 2027 ini kita ada sedikit perubahan dari RPJMD gitu. Karena sejatinya dalam RPJMD kita selaras dengan tema nasional maupun tema provinsi yaitu akselerasi. Namun mengingat percepatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar telah terjadi di 2026 yaitu tahun ini, maka tema pembangunan dalam RKPD 2027 kita sesuaikan menjadi optimalisasi pembangunan infrastruktur, kompetensi SDM yang berintegritas dan berdaya saing, ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, serta pelayanan publik. Akselerasi yang kami maksudkan sebenarnya telah terjadi di 2026 itu ditandai dengan adanya percepatan berbagai pembangunan, baik itu terkait infrastruktur, terkait dengan peningkatan pembangunan SDM maupun ekonomi kreatif dan pariwisata serta pelayanan publik yang ditandai dengan adanya percepatan beberapa pembangunan melalui pembiayaan, melalui pinjaman. Dan proses tersebut telah dilakukan percepatan di 2026. Sebagai laporan begitu, di 2026 kita sudah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui pinjaman senilai 228 miliar, pembangunan gedung sekolah di seluruh Kabupaten Gianyar senilai 106 miliar, pembangunan GOR, gedung olahraga Babakan senilai 350 miliar, serta pembangunan Puspem. Sehingga dari pembangunan infrastruktur, SDM, ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, serta pelayanan publik itu, akselerasinya sudah kita laksanakan di 2026. Sehingga di 2027 temanya kita adalah mengoptimalisasikan apa-apa yang sudah dibangun di 2025 dan diakselerasi di 2026. Namun tetap bidang-bidangnya masih infrastruktur, SDM, ekonomi kreatif dan pariwisata, serta pelayanan publik. Next, berikutnya. Sesuai dengan tema prioritas pembangunan, kita bagi menjadi 4. Hal ini juga selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali seperti paparan Bapak Putu tadi, bahwa prioritas yang pertama kita tetap menetapkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas 1. Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan perekonomian yang selaras dan seimbang dengan pembangunan sosial masyarakat serta pembangunan lingkungan. Jadi kita tidak boleh hanya semata-mata melakukan pembangunan di bidang ekonomi dengan mengesampingkan dampak sosial dan dampak lingkungannya. Sehingga apapun prioritas pembangunan kita di Kabupaten Gianyar, tema prioritas 1-nya harus pembangunan berkelanjutan. Adanya keseimbangan antara pembangunan di bidang ekonomi dengan dampak sosial serta dampak lingkungannya. Lalu prioritas yang kedua, kita tetap memprioritaskan SDM dan kependudukan. Seperti yang disampaikan tadi, kita ada bonus demografi, kita tentu memperhatikan ini, seperti apa di bidang pendidikan,
di bidang kesehatan, di bidang ketenagakerjaan, itu menjadi prioritas dalam rancangan kita. Lalu yang berikutnya, sosial budaya. Karena bagaimanapun ciri pembangunan kita di Bali, identitas kita di Bali tidak lepas dari budaya. Terlebih kita di Gianyar. Budaya menjadi roh. Sehingga prioritas pembangunan yang ketiga kita tetapkan di bidang sosial budaya. Dan yang keempat adalah tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel. Tentu ini harus menjadi prioritas dalam setiap lini pembangunan kita. Next. Terkait dengan keselarasan prioritas kabupaten disandingkan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, hari ini sebenarnya sudah selesai ke dalam proses RPJMD. Karena review dari RPJMD kita tentu sudah mendapatkan verifikasi dari provinsi maupun pusat. Sebagai review saja kami ingatkan kembali bahwa prioritas 1 kita selaras dengan prioritas nasional 2, 3, 5, dan 6 dari Asta Cita, dan selaras dengan program prioritas Provinsi Bali yang nomor 2, 4, 5, dan 6. Lalu yang kedua, selaras dengan prioritas nasional 1 dan 4, dan selaras dengan prioritas Provinsi Bali yang nomor 3. Demikian juga prioritas 3 kita sosial budaya, selaras dengan prioritas nasional yang nomor 8, dan selaras dengan prioritas provinsi yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 4, tata kelola pemerintahan, selaras dengan prioritas nasional nomor 7, dan selaras dengan prioritas provinsi yang nomor 7. Jadi, 4 prioritas kita telah selaras dengan 7 prioritas provinsi dan 8 Asta Cita nasional. Berikutnya. Seperti yang dipaparkan tadi oleh Bapeda Provinsi, rata-rata capaian indeks makro pembangunan Provinsi Bali di atas rata-rata nasional. Demikian pun kita keseluruhan indeks makro pembangunan di Gianyar di atas rata-rata nasional, beberapa ada di atas rata-rata Provinsi Bali. Untuk IPM kita nilai kita 80,96, itu meningkat dari tahun 2024 dan ini di atas rata-rata nasional juga di atas rata-rata Provinsi Bali. Tentu hal ini adalah capaian yang sangat baik, namun tetap perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Yang berikutnya. Terkait dengan kemiskinan kita menurun di tahun 2024 4%, di 2025 mencapai 3,71%. Ini sesuai dengan harapan dan kita masih ada PR karena secara regional di Provinsi Bali persentase kita masih di atas rata-rata provinsi. Ini tentu PR yang harus kita kerjakan bersama di Kabupaten Gianyar. Sebagai tambahan, kami laporkan bahwa dengan beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Bupati, menindaklanjuti impres pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, di Kabupaten Gianyar angka kemiskinan ekstrim dari tahun ke tahun menurun. Dan di 2026 dalam forum pengentasan kemiskinan kita sudah sepakati bahwa angka kakak miskin ekstrim di Kabupaten Gianyar sudah 0 untuk tahun 2026. Yang sebelumnya di 2025 ada 88 jiwa, ada 88 jiwa sebagai kakak miskin ekstrim dan salah satu program terobosannya yaitu pemberian bantuan sosial uang sehingga di tahun 2026 keseluruhan kakak miskin ekstrim sudah bisa dihapuskan. Yang berikutnya. Terkait pengangguran kita juga mengalami penurunan dari 1,98 menjadi 1,55%. Ini di bawah nasional namun masih di atas rata-rata provinsi. Salah satu program yang cukup signifikan untuk pengentasan pengangguran ini adalah adanya beasiswa untuk lembaga pelatihan kerja. Jadi di Kabupaten Gianyar selain beasiswa S1 yang digelontorkan Pak Bupati, juga ada beasiswa untuk lembaga pelatihan kerja. Sehingga ini dalam proses 1 tahun, anak-anak kita sudah bisa tamat dan sudah bisa ditampung khususnya di bidang pariwisata. Yang berikutnya.
untuk pertumbuhan ekonomi, kita di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari 5,47 menjadi 5,89. Dan ini di atas rata-rata nasional tentunya, termasuk di atas rata-rata provinsi. Namun ada beberapa catatan khususnya dari PDRB, mungkin ini perlu sekali kita cermati, bahwa PDRB Kabupaten Gianyar di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan itu secara persentase kita mengalami penurunan dibandingkan 2024. Jadi kalau di tahun 2024 itu 11,78% itu dari pertanian, namun di tahun 2025 kita mengalami penurunan menjadi 11,35. Yang berikutnya di industri pengolahan kita juga mengalami penurunan dari 12,07 menjadi 11,96. Padahal dua sektor ini merupakan tiga besar penyumbang PDRB terbesar di Gianyar setelah akomodasi dan jasa makan minum. Nah ini PR, karena seperti yang disampaikan tadi, kita tidak boleh menaruh telur di satu keranjang yang sama. Pariwisata, akomodasi, dan jasa makan minum ini sangat rapuh. Sedikit ada dinamika, ada gejolak, penurunannya sangat signifikan. Sedangkan di sisi lain, kita memiliki prioritas dan potensi yang besar di bidang pertanian dalam arti luas. Namun ternyata ada suatu kondisi makro bahwa PDRB dari bidang pertanian mengalami penurunan persentasenya. Demikian juga industri pengolahan yang di dalamnya ada industri kreatif. Seperti yang dipaparkan Pak Putu dari Sukawati sampai Tegalalang itu kalau dilihat berjejer arsop. Namun sekarang kelihatan ada penurunan. Mungkin secara kasat mata peserta musrenbang bisa lihat ini menjadi suatu fenomena. Salah satu contoh yang dapat kita lihat, arsop-arsop perak di Celuk. Kalau dulu di sepanjang Jalan Raya Celuk itu arsop perak. Namun belakangan sebagian besar berubah menjadi kafe. Kopi shop, menjadi restoran. Ini tentu menjadi PR kita. Karena kita punya modal industri kreatif, namun di sisi lain ternyata ada pergeseran. Di sisi lain kita juga memiliki pasar. Kita punya pasar Sukawati. Namun belakangan tren kunjungan ke pasar Sukawati sebagai salah satu pasar terbesar sebelumnya untuk penampung pasar industri kreatif kita mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi di pasar seni Guang. Namun di sisi lain juga tumbuh pasar oleh-oleh yang dikelola oleh swasta. Nah ini perlu kita lakukan review bersama dengan para stakeholder, para OPD terkait khususnya untuk mengkaji permasalahan yang terjadi ini. Karena secara makro, secara statistik, hal tersebut sudah tercermin dalam angka-angka di tahun 2025. Pertanian kita persentase PDRB-nya menurun, industri, khususnya industri kreatif sebagai salah satu penyumbangnya juga mengalami penurunan. Ini salah satu PR yang menurut kami rasanya perlu dicermati sekali dalam proses penyusunan RKPD 2027. Yang nanti kami mohonkan masukan pada para peserta musrenbang. Yang berikutnya, kalau indeks Gini kita makin baik dari 0,29, sekarang sudah 0,275. Nah, ini tentu hal-hal positif yang perlu kita jaga. Itu kondisi ekonomi, kondisi pembangunan makro kita, indeks makro pembangunan kita di 2025. Yang berikutnya, next. Sesuai dengan target dalam RPJMD, kita telah menetapkan indikator makro, target indikator makro tersebut sebagai paparan ini. Dan dalam pembahasan baik lintas OPD pengampu maupun dalam rakor TEK bersama Bapeda Provinsi Bali, disepakati untuk RKPD 2027 ini tidak ada perubahan target makro ekonomi. Sehingga apa yang tertuang dalam RPJMD masih kita tetapkan sesuai dengan besaran-besaran angka tersebut. Untuk nanti jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa dalam proses
rancangan dalam proses ranwal kita masih mengacu pagu RPJMD, pagu Renstra. Dalam proses rancangan kami mencoba untuk menyusun pagu rancangan sesuai dengan proyeksi yang diberikan oleh CAPD. Secara garis besar kita bisa melihat ada penambahan pagu dari sisi pendapatan gitu. Jadi pendapatan di 2026 kami jadikan APBD 2026 sebagai penyanding karena kita anggap bahwa kondisi terkini di Kabupaten Gianyar secara real adalah APBD 2026 yang mana pendapatan senilai 3,4 triliun sekian. Dalam rancangan 2027 ditingkatkan menjadi 3,649. Jadi itu meningkat kurang lebih 241 miliar atau kalau dipersentasekan 7,08%. Itu terdiri dari PAD. Kalau dari sisi PAD sendiri, ini sebenarnya mengalami penurunan senilai 0,36%. Namun kita berupaya untuk menggali penambahan transfer sesuai dengan arahan pimpinan akan ada upaya untuk penambahan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya untuk RKPD 2027. Mungkin di sana terlihat besarannya senilai 250 miliar begitu. Sedangkan dari sisi belanja kita mengalami penurunan karena belanja kita di 2026 itu dibiayai cukup besar dari dana transfer. Maaf, dana pinjaman atau pembiayaan. Sehingga secara belanja kita mengalami penurunan 977 miliar atau sekitar 22%. Karena di tahun 2026 kita ada pembiayaan senilai 983 miliar. Seperti yang kami paparkan dalam tema tadi, 983 miliar pembiayaan dari pinjaman PT SMI inilah yang merupakan akselerasi dari pembangunan kita. Sehingga akselerasi terjadi di 2026. Lalu yang berikutnya untuk pembiayaan dari sisi penerimaan kita ada penurunan signifikan karena kita tidak lagi mengajukan pinjaman. Untuk Silpa itu proyeksinya ditingkatkan dari 132 di 2026 menjadi 200 miliar di 2027. Ya mungkin itu secara garis besar proyeksi anggaran dalam neraca RKPD di rancangan RKPD 2027. Yang berikutnya, ini proporsi anggaran sesuai dengan prioritas. Di pembangunan berkelanjutan prioritas 1 kita taruh sebesar 1 triliun 42 miliar atau 31% anggaran dalam rancangan. Lalu untuk SDM dan kependudukan sebagai prioritas 2 kita pasang 36% atau senilai 1 triliun 236 miliar. Di bidang sosial budaya ada 3% senilai 96 miliar. Dan di tata kelola pemerintahan sebesar 30% senilai 1 triliun 35 miliar. Jadi prioritas pembangunan itu tercermin dalam penempatan pagu ini juga. Yang berikutnya, kita tadi bahas bahwa Musrenbang merupakan muara dari seluruh pendekatan. Pendekatan top down tentu sudah langsung kami yang meramu bersama OPD berdasarkan RPJMD, berdasarkan program prioritas nasional, provinsi maupun program prioritas pimpinan yang telah tercermin dalam RPJMD. Secara teknokratik sudah dilakukan oleh OPD, yang mungkin perlu kita pertajam adalah pendekatan bottom up yang kita gali dari usulan-usulan masyarakat melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan. Gambaran dari realisasi atas usulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang maupun aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD tercermin dalam realisasi anggaran ini. Di 2024 itu
ada 15 miliar 783 juta dari Asmas dan Pokir. Di 2025 meningkat menjadi 50 miliar sekian Asmas dan Pokir, dan di 2026 ada 37 miliar. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya kita sudah merealisasikan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari usulan masyarakat melalui pola bottom up. Yang berikutnya, next, ini hasil musrenbang kita. Jadi dari musrenbang yang kita laksanakan di 7 kecamatan, kita telah menggali 174 usulan prioritas yang dilanjutkan ke musrenbang kabupaten. Sedangkan ada 106 usulan yang dalam musrenbang kecamatan itu dialihkan proses pengusulannya, baik dia akan dilaksanakan selanjutnya dalam RKPDes melalui APBDes, maupun diusulkan ke provinsi, maupun nanti akan dialihkan dalam permohonan hibah bansos. Sehingga yang kita proses ada 174 usulan melalui aspirasi Asmas di musrenbang kecamatan. Next, berikutnya. Kalau kita bagi ke dalam program urusan yang masih mendominasi ada PU ini. Sebanyak 36 usulan dengan nilai hasil estimasi verifikasi lapangan sebesar 268 miliar. Yang berikutnya disusul Dinas Perkim dengan jumlah usulan yang sama, namun nilai usulannya jauh lebih kecil, yaitu 24 miliar. Yang berikutnya Dinas Pendidikan sebanyak 13 usulan, 4 miliar 982. Berlanjut Dinas Perhubungan 3 usulan, Dinas Kesehatan, DLH, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian masing-masing sebanyak 1 usulan. Dari 174 tadi usulan hasil musrenbang kecamatan, setelah berproses verifikasi lapangan oleh OPD pengampu, yang dilanjutkan untuk dibahas dalam musrenbang kabupaten ada sebanyak 93. Berarti ada 71 usulan yang tidak lolos verifikasi lapangan karena hal-hal teknis. Seperti misalnya kalau di PU untuk jalan mungkin prioritasnya dianggap belum karena kondisi jalannya secara kajian teknis PU masih cukup layak. Seperti di Perkim juga hal yang sama, di Disdik juga beberapa gedung sekolah bahkan ada yang sudah dilaksanakan di 2026 karena akselerasi tersebut. Hal yang sama juga di kesehatan dan OPD lain. Jadi dari 174 usulan Asmas dalam musrenbang kecamatan, hasil verifikasi OPD ada 93. Nanti OPD, 9 OPD pengampu Asmas ini kami akan mohonkan untuk memaparkan hasil verifikasi lapangannya. Next, berikutnya. Ini sebaran per kecamatan. Jadi dari 93 itu sebarannya per kecamatan seperti ini. Ada 30 usulan di Kecamatan Gianyar, 15 di Payangan, 13 Tampak Siring, 12 di Sukawati, 10 di Batu Bulan, 9 di Ubud, dan 4 di Teglalang. Ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan tadi. Yang tentu nanti yang mana akan diprioritaskan sesuai dengan subkegiatan yang sama, kami harapkan akan dibahas dalam sidang pleno bidang-bidang berikutnya. Lanjut. Yang berikutnya kita bahas terkait dengan pokok-pokok pikiran Bapak Ibu yang terhormat anggota Dewan. Jadi dari pokok-pokok pikiran yang masuk itu ada 31 pokir yang sudah dilakukan proses verifikasi. Itu ada di Dinas Perkim sebanyak 23, di Perhubungan ada 4, di PU ada 2, dan di Pertanian ada 2. Jadi ini juga hal yang sama dengan Asmas melalui musrenbang. Aspirasi masyarakat yang diserap oleh Bapak Ibu anggota Dewan dalam periode resesnya sudah diproses melalui pokir dan sudah kami tindak lanjuti ke OPD pengampu. OPD pengampu telah melaksanakan verifikasi lapangan dan ada 31 usulan pokir yang berlanjut untuk kita bahas di musrenbang ini. Berikutnya, mungkin itu paparan
awal atau gambaran umum terkait dengan rancangan RKPD 2027 sebagai gambaran umumnya untuk nantinya kita bahas bersama. Seperti yang Tiang sampaikan bahwa kami sangat berharap seluruh peserta musrenbang memberikan masukan sesuai dengan urgensi yang ada di masing-masing stakeholder. Sehingga nanti pada akhir forum yang mana nanti akan kami bagi menjadi 2 room, yaitu 1 room untuk perekonomian dan sumber daya alam infrastruktur kewilayahan, yang room berikutnya ada pemerintahan dan pembangunan manusia. Jadi nanti silakan di 2 room ini dibahas skala prioritasnya sesuai dengan paparan-paparan yang telah disampaikan baik oleh Bapeda Provinsi maupun arahan dari RPJMD yang kami sampaikan tadi. Baik, mungkin demikian paparan dari kami. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke tahapan berikutnya agar dipandu oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kaban telah menyampaikan paparan terkait garis besar dari RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar tahun 2027. Jadi pada sesi ini kita tidak ada diskusi. Jadi mohon Bapak Ibu hadirin masih tetap pada layar Zoom-nya, karena nanti setelah tadi kita menyimak laporan penyengkelaan musrenbang dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Gianyar, kemudian adanya sambutan dan sekaligus membuka dari Bapak Asisten selaku mewakili Bapak Bupati Gianyar, kemudian adanya arahan dari Bapak Putu Astawa dari Bapeda Provinsi, dan selanjutnya nanti pada sidang pleno akan ada pemaparan seperti disampaikan Bapak Kaban tadi, pemaparan dari masing-masing perangkat daerah, terutama yang mendapatkan aspirasi masyarakat maupun pokok pikiran dewan. Jadi mungkin harapan kami Bapak Putu dari provinsi masih bisa mengikuti sidang pleno kami, tapi kalau memang ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan, mohon untuk menyesuaikan. Kemudian mungkin Bapak Asisten, Bapak masih berkenan untuk sidang pleno? Oh ini, ya, semua. Jadi mungkin kami sekarang arahkan untuk Bapak Ibu hadirin untuk menuju masing-masing room. Jadi sesuai dengan format nama, ya Sungkare semua sudah mengikuti format nama, Durus untuk memasuki room, dan kami juga harapkan teman-teman tim Ring Bapeda untuk memandu semua peserta. Jadi harapan kami atas peserta yang ada sudah memasuki room sesuai dengan bidang yang menjadi keahlian. Mungkin bisa ditayangkan ya terkait mungkin kondisi di masing-masing room atau mungkin di room utama, apakah sudah mulai bergerak ke masing-masing break room? Gitu. Mohon maaf, kami dari tim LLT masuk ke room berapa ya, maaf, kami belum jelas. Izin ke room 2, Bapak. Terima kasih. Oke.
R1, ekonomi kan R1. Oh, bagian ekonomi. Mungkin pada Bapak Ibu sesuai dengan agenda, kebetulan ini agenda kita yang dapat Bapak Ibu cek di list undangan, ini sudah sesuai. Sedianya kita akan membagi room ini sampai dengan pukul 10.45. Tapi mungkin nanti kalau sudah bisa lebih cepat, kita akan mulai sesi plenonya di masing-masing room mendahului. Jadi silakan untuk bisa berpindah ke roomnya. Kalau ada yang belum jelas, seperti LLT Payangan tadi, lansia tadi, terima kasih Niki Gong Haji sudah ikut agar konfirmasi ke kami terkait dengan roomnya.
Udah terbiasa seperti itu. Sana kayaknya tuh di kehilangan video itu kita jadi ini milik follower itu. Mereka nih nggak tuh sendiri. Ya, Bom mulai ya nanti ya? Oh, belum mulai. mulai Cuman, kan? Kan ingat ya kok mangkal panggung ya. Ini dragon.